Monggo Bu, silakan dipilih. Buahnya seger-seger Bu, tawar Fanny pada ibu-ibu yang tiba-tiba berhenti di lapak buah miliknya. Si ibu-ibu itu kemudian memilah-milah mangga aromanis dan bertanya, berapa sekilonya? Memang buah yang dijual Fanny ini kondisinya bagus-bagus dan dia menghindari suplai buah yang busuk maupun yang belum matang pada waktunya. Dan setelah si ibu itu puas memilih, akhirnya dia pun minta dibungkusin 3 kilo mangga aromanis dan dia sekalian beli pisang susu 1 ikat. Fanny pun merasa senang karena diborong ibu itu, dan usai memasukkannya ke dalam wadah, si ibu itu langsung membayar dan pergi dari lapaknya. Alhamdulillah, syukurnya. Fanny ini sudah berdagang buah sejak lama. Dari rasa buahnya yang enak dan seger-seger membuat para pelanggannya sering beli di situ terus. Ditambah Fanny ini memiliki paras yang cantik aduhai, semok, bahenol, dan tubuh yang diidam-idamkan kebanyakan wanita, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelanggan yang lewat di depan lapaknya. Meskipun begitu, Fanny tetap ramah sama siapapun karena memang Fanny ini adalah pribadi yang baik. Dulu dia berjualan bareng sama suaminya, namun sekarang tidak, karena Fanny kini telah menjanda usai kematian suaminya kira-kira 1 tahun yang lalu karena terkena angin duduk. Dan dari pernikahannya dulu, Fanny ini sudah punya seseorang anak perempuan yang berusia 7 tahun. Dan dia di rumah sama neneknya saat Fanny sedang dagang di lapak pasar. Saat setelah kepergian ibu-ibu tadi, datang lagi beberapa pelanggan lainnya. Ada yang beli pisang, jeruk, anggur, dan lain-lain. Silakan Bu, dipilih buahnya, seger-seger. Mau yang mana? Ini Bu, keranjangnya, dipilih sendiri silakan, tawar Fanny dengan semangatnya. Akhirnya para ibu-ibu yang datang itu langsung memilih buah yang akan dibelinya. Dan setelah dipilih, buah itu diberikan kepada Fanny untuk ditimbang dulu. Udah ya Bu, jeruk saja, tanya Fanny. Iya Mbak, itu aja. Setelahnya ibu itu pun membayar buah yang dibelinya. Begitu juga dengan pembeli yang lain seperti itu. Memang lapak milik Fanny ini lumayan lengkap, dan itu adalah bukti perjuangan dirinya dengan almarhum suami saat merintis usahanya dan mencari pelanggannya dulu. Usai lapak lumayan sepi, Fanny ini mengecek kondisi buah-buahannya. Apakah ada yang mulai membusuk? Jika iya, maka dia harus segera memisahkannya, disortir. Untungnya semua masih aman, namun di bagian semangka dan melon tinggal sedikit. Akhirnya Fanny menelpon suppliernya, yakni tempat yang biasa diambil buah untuk harga seorang pedagang, grosiran gitu. Segera Fanny pun mengambil handphone yang ada di sakunya dan segera menghubungi supplier buah. Pak, tolong siapkan melon sama semangkanya yang seger-seger ya. Nanti sore aku tak kesana ambil buahnya. Oke siap Mbak Fanny, seperti biasa ya. Iya Pak, sekitar jam 4 lah saya kesana ya Pak. Siap-siap, ditunggu ya Mbak. Usai menghubungi si supply dengan telepon, dia memberitahukan kalau mungkin nanti sore akan mampir ke situ. Siang itu karena sepi, Fanny pun makan siang sembari menunggu yang beli. Dan dia makan siangnya beli di warung yang ada di dekat lapaknya. Hanya beberapa langkah saja, jadi tidak terlalu jauh dan tidak khawatir meninggalkan lapaknya. Karena saat dia pergi ke warungnya, lapaknya itu minta tolong dijaga sama pedagang di sampingnya gitu. Dia pun makan dengan lahap karena perutnya dari tadi sudah sangat keroncongan. Singkat cerita, pukul 3 sorean, 1 jam sebelum lapaknya tutup, tiba-tiba dia dihampiri seorang bapak-bapak yang sebut saja bernama Pak Haji, yang memakai baju perangkat desa. Dia adalah seorang lurah di desa Fanny tinggal. Ternyata kedatangan Pak Haji ke situ tak hanya sekali, bahkan bukan untuk membeli buah, melainkan untuk menggoda dan merayu Fanny. Karena pasalnya, usai kematian almarhum suami Fanny, Pak Haji ini makin gencar merayu Fanny terus. Bahkan Pak Haji ini belak-belakan ngajak Fanny untuk jadi suami simpanan atau istri gelapnya gitu, dengan janji semua kebutuhan akan dibiayai oleh Pak Haji semua. Namun Fanny ini bukanlah orang yang matre. Dia butuh uang memang, namun tidak dengan cara yang salah, karena dia tahu mana yang salah dan mana yang benar. Fanny menolak mentah-mentah ajakan Pak Haji itu dan tidak menghiraukan rayuan dan gombalan Pak Haji. Dia justru merasa risih. Silakan Pak Haji, mau beli buah apa? Tanya Fanny ramah. Meskipun begitu, Fanny masih tetap ramah kepada Pak Haji yang datang. Fan, kamu cantik banget hari ini, godanya. Makasih Pak, jawab Fanny cuek. Pak Haji ini menatap Fanny dari atas sampai bawah tanpa berkedip sama sekali, membuat Fanny risih.
Maaf Pak Haji, Bapak kesini mau beli apa enggak ya? Jangan ngeliatin saya seperti itu Pak, saya risih. Saya datang ke sini mau ngajak kamu nikah. Kamu mau kan jadi simpanan saya? Enggak Pak. Ayolah Fanny, saya jamin kamu akan hidup enak dengan saya. Dan kamu gak usah capek-capek kerja seperti ini. Cukup di rumah saja, duduk manis. Maaf Pak, saya bukan wanita yang gampang dirayu dengan harta. Silahkan Bapak pergi kalau tidak mau beli, karena saya sibuk Pak mau menata buah. Setelahnya Fanny pun kembali ke tempat duduk yang sudah ada di dalam rukonya untuk kasir. Ya sudahlah, kalau begitu saya pergi dulu. Akhirnya kan ada beberapa orang menatap terus Pak Haji yang gak beli-beli. Pak Haji pun akhirnya beranjak dari lapaknya Fanny. Namun pasti dia akan datang lagi ke situ. Memang dasar batu Pak Haji ini. Dirinya memang perangkat desa, namun Fanny itu tahu kalau Pak Haji itu punya sisi gelap. Dia tuh sering mainan cewek. Bahkan istrinya Pak Haji yaitu Dewi sendiri gak tahu akan hal itu. Memang dulu Fanny ini pernah melihat dengan mata kepala sendiri saat Pak Haji diam-diam membawa wanita hiburan ke sebuah hotel. Namun Fanny tidak ember, tidak memberitahukan itu pada Bu Dewi karena dia tak mau ikut campur urusan orang lain. Memang sebenarnya bukan hanya Pak Hajinya saja yang kurang ajar. Pasalnya Bu Dewi ini juga orangnya sombong dan selalu pamer mentang-mentang suaminya perangkat desa. Setelah kepergian Pak Haji, Fanny masih merasa risih dan tidak enak dengan sikapnya Pak Haji tadi. Namun sesaat kemudian ada orang yang datang membeli buah. Dan dengan sigap, Fanny bangun menyapa pembelinya dengan ramah dan melupakan kejadian tadi. Silakan Bu, mau beli apa? Saya mau cari melon Mbak. Kok melonnya tinggal segini ya? Tanyanya. Iya Bu, baru besok, baru ada dan seger-seger loh. Ya udah saya pesan dulu ya Mbak, besok tak ambil. Oh ya Bu, mau berapa? 5 ya Mbak. Kalau yang besar-besar itu, hitung aja semuanya nanti berapa kilo kalau 5 butir gitu ya. Oh ya baik Bu, siap. Nanti saya pilih yang manis-manis. Ya Mbak, kalau gitu saya tak pulang dulu, besok kesini lagi. Akhirnya pembeli itu pun pergi dari lapaknya Fanny. Dan Fanny siap-siap untuk menutup lapaknya karena sudah sepi dan dia juga mau pergi ke tempat supplier buahnya. Namun saat dia sedang bebenah mau menutup rukonya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan handphonenya yang berdering beberapa kali. Segera Fanny pun meraih handphonenya dan mengangkat telepon yang ternyata dari Bu Tumina. Kenapa Bu? Fan, kamu nanti pulangnya beli lauk ya? Ibu ndak masak soalnya. Oh ya Bu, nanti aku mampir ke warung bakso aja ya, Ibu mau kan? Ya Fan, terserah kamu saja. Ya udah ini aku mau tutup terus mau ke tempat supplier dulu Bu. Iya Fan, hati-hati yo. Sambungan telepon mereka pun terputus dan segera Fanny menutup rukonya. Singkat waktu, usai pukul 4 sore, Fanny segera berbenah lapaknya dan menutup lapak karena memang Fanny ini memakai ruko. Tak lupa seperti janji tadi dia mampir dulu ke supplier buahnya yang jaraknya lumayan jauh dari pasar. Namun dia sudah langganan di sana karena bagus-bagus kualitasnya. Fanny menuju ke sana dengan menggunakan motor Tosa milik almarhum suaminya dulu. Wih, Wonder Woman banget Fanny. Meskipun dia seorang janda, Fanny ini sudah tangguh di tempat keadaan karena tekadnya dia tak akan menikah lagi dan akan membahagiakan anak dan ibu satu-satunya yang masih hidup. Setibanya di tempat, dia langsung meminta diangkatin semangka dan melonnya ke atas Tosa dan setelahnya beranjak pulang menuju ke rumahnya. Pak, tolong diangkatin semuanya. Iya Mbak. Setelah semua sudah diangkatin ke atas Tosa, Fanny pun segera membayar semua pesanannya itu. Dia langsung mengambil uang di dalam tas lempang yang dibawanya untuk tempat uang hasil jualan. Ini apa uangnya? Coba dihitung dulu, pas atau enggak? Iya Mbak Fanny, sudah pas uangnya. Matur nuwun ya. Sama-sama Pak, kalau gitu saya tak pulang dulu. Dengan tosanya itu, Fanny pun segera beranjak pulang. Tak lupa juga mampir beli bakso buat makan malamnya karena katanya Bu Tumina belum masak. Setibanya di rumah, Fanny disambut Lily, anaknya yang berlari ke depan. Dia senang saat tahu ibunya sudah pulang. Segera Bu Lily menyalami Fanny. Asik, ibu udah pulang. Kamu udah mandi belum nak? Udah dong Bu, emangnya ibu gak lihat aku udah cantik dan wangi? Oh iya, anak ibu kan selalu cantik dan wangi ya. Ya udah yuk masuk, ibu bawa bakso kesukaan kamu. Yeay, makan bakso. Kemudian mereka masuk ke dalam dan Fanny memberikan bakso kepada Bu Tumina. Bu, ini baksonya, aku tak mau mandi dulu ya. Segera Bu Tumina pun menerima bakso yang sudah dibelikan oleh Fanny tadi. Setelahnya, Fanny pun beranjak ke kamar mandi untuk mandi.
Dan usai bebersih serta mandi, Fanny kemudian makan bersama dengan anak dan ibunya. Saat itu juga Fanny ngobrol dengan ibunya. "Gimana tadi jualannya, Fan?" "Alhamdulillah ramai, Bu. Pada habis, makanya tadi aku ke supplier belanja lagi." "Syukurlah kalau gitu. Kamu harus selalu bersyukur dengan rezeki yang kamu dapatkan." "Iya, Bu. Semoga saja uangnya cepat terkumpul untuk kita berangkat umroh ya, Bu. Amin." Malam harinya, seperti biasa mereka bersantai, nonton TV, sembari menghitung hasil pendapatan hari itu. Memang pendapatan Fanny lebih dari cukup, karena memang selama ini juga Fanny menyicil tabungan umroh buat dirinya dan ibunya, dan bahkan untuk anaknya. Di desanya Fanny dan keluarga juga dikenal ramah sama semua orang. Sementara di tempat lain, malam itu, di rumahnya Pak Haji, Bu Dewi ini protes minta ditambahin uang jatah bulanannya. Namun Pak Haji ini nolak, karena menurutnya jatah yang dia kasih ke istrinya itu sudah banyak. "Pak, masa uangnya segini saja yang dikasih ke ibu?" "Ah, itu kan sudah banyak loh, Bu. Lebih dari cukup. Pokoknya ibu mau tambahin lagi, Pak, jatah bulanannya." Bapak bilang tidak ya tidak, Bu. Kemudian Pak Haji memutuskan pergi ke teras rumah, meninggalkan Bu Dewi yang masih ngomel-ngomel terus. Dia duduk di teras dengan secangkir teh hangatnya. Dia malah kemudian kepikiran dengan Fanny. Fanny, wajahmu, sungguh indah dan cantik. Sampai aku terbayang-bayang terus memikirkanmu. Gumamnya sembari menatap langit malam yang cerah banyak bintang. Sesekali Pak Hadi pun menyelutup tehnya yang ada di atas meja samping kursinya. Dia yang notabene gatel ke wanita. Dia merasa ingin sekali memiliki Fanny. Dan entah kenapa Pak Haji ini bernafsu saat menatap Fanny. Memang Pak Haji ini meskipun dirinya adalah perangkat desa, namun warga mengetahui sifat buruknya Pak Haji itu. Sementara Bu Dewi di kamar, dia masih ngambek karena gak ditambahin uang jajannya. Karena kebiasaan yang suka kumpul-kumpul sama ceng-ceng arisan, dia merasa iri saat melihat teman-temannya pada pakai tas mahal-mahal, karena kebanyakan mereka adalah istri dari seorang pengusaha. Namun saat itu Bu Dewi meminta dibelikan oleh Pak Haji. Pak Haji ini menolak mentah-mentah permintaannya. Sebenarnya Bu Dewi juga merasa heran sama Pak Haji. Kenapa 1 tahun akhir-akhir ini dia sering pergi keluar entah kemana, padahal bukan urusan desa, dan pulang sore-sore bahkan kadang malam. Bapak kenapa ya akhir-akhir ini berubah? Gak pernah beliin apa yang aku mau. Aku kan jadi malu nanti kalau kumpul-kumpul sama teman arisan. Masa gak pakai tas mahal sendiri? Gumamnya sambil bersungut-sungut. Akhirnya karena pusing mikirin itu semua, Bu Dewi memutuskan untuk tidur saja. Dan dia berniat bangun siang, gak mau nyiapin sarapan buat Pak Haji besoknya. Singkat cerita, esok harinya Benny dan Bu Tumina sudah bangun pagi. Kala itu mereka masak bareng buat sarapan. Nantinya Lili itu akan diantarkan ke sekolah sama Bu Tumina. Untungnya tidak jauh jaraknya, dan tepat pukul 6 Fanny pun bangunin Lili dan nyuruh mandi. Lili pun bangun dan berjalan dengan semboyongan karena masih ngantuk. "Mandi nak, nanti terlambat ke sekolahnya loh," ucap Fanny. Lili pun tidak menjawab ucapan Fanny karena dia masih ngantuk dan nyawanya belum sepenuhnya terkumpul. Setelahnya mereka pun sarapan bersama. Tak lupa Fanny memberikan uang saku buat Lili. Maaf, tadi bukan Benny ya, tapi Fanny, salah ketik. "Ini uang sakunya ya nak. Kamu jajan jangan sembarangan ya. Ibu berangkat dulu." "Bu, antarkan Lili ya, tolong." "Ya sudah sana, kamu berangkat." "Ya Bu, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Sementara Lili diantarkan oleh Bu Tumina ke sekolah dan Fanny pun segera bergegas menuju ke lapaknya sambil membawa buah yang kemarin baru dibelinya. Setibanya di lapak, dia membersihkan sekitar lapak dulu dan sesekali menyapa para pedagang lain yang juga baru pada berangkat. Tak lupa Fanny mengiris beberapa semangkanya menjadi 4 bagian dan dipakaikan cover warp untuk buah dan kemudian menetanya di meja lapaknya. Tepat jam 7, mulailah para pelanggan berdatangan ke lapaknya sekedar untuk membeli beberapa buah. Fanny bersyukur banget karena usahanya itu gak pernah sepi. Impiannya untuk berangkat umroh bareng keluarganya mungkin akan segera terlaksana dengan cepat. Beberapa saat kemudian pembeli yang pesan melon kemarin pun datang lagi untuk mengambil pesanannya yang sudah dipesan dan kebetulan sudah Fanny siapkan tadi pas habis buka lapaknya. "Selamat pagi Bu, mau ambil pesanannya?" tanya Fanny semangat. "Iya Mbak, sudah ada kan? Udah Bu, ini sudah siap semuanya, tinggal bawa aja."
Setelahnya Fanny memberikan pesanannya ibu itu, dan ibunya itu langsung membayar setelahnya pergi dari lapaknya. Siang harinya tiba-tiba Pak Haji ini datang lagi ke lapaknya dan seperti biasanya merayu Fanny. Namun kali ini Pak Haji pura-pura beli beberapa mangga agar Fanny mau menanggapinya. "Fan, aku mau beli mangga. Tolong pilihin kamu ya." "Iya pak," jawab Fanny cuek. Kala itu Fanny tidak berpikir yang aneh-aneh dan pikirnya memang Pak Haji mau beli buah saja ke lapaknya, sehingga dia pun melayaninya. Saat itu Fanny disuruh memilihkan mangga yang enak menurutnya. Tiba-tiba tangan Pak Haji ini memegang tangan Fanny dan membuatnya terkejut. Dia pun langsung menariknya. "Gak sopan banget sih pak," ucap Fanny kesal sambil menarik tangannya itu. Bukannya merasa bersalah, Pak Haji ini malah mencium tangan yang tadi menyentuh Fanny dan malah berkata, wangi banget. "Wangi banget sih Fan, tangan kamu," ucapnya merayu. Fanny pun kesal dibuatnya dan menyuruh Pak Haji untuk milih sendiri saja. "Silakan pak, pilih sendiri aja." Namun ternyata dari kejauhan Bu Dewi ini membuntuti suaminya pergi siang itu. Dia yang melihat dari kejauhan menganggap kalau ternyata selama ini Pak Haji justru menggoda Fanny dan menuduh Fanny juga gatal ke suaminya. Bu Dewi berpikir, mungkin sebab itu Pak Haji nggak mau ngasih uang bulanan tambahan padanya. Padahal fakta yang sebenarnya justru Pak Haji lah yang kegenitan sama Fanny. "Kurang ajar. Jadi selama ini bapak berubah gara-gara janda gatel ini. Ih, nggak bisa dibiarin ini. Sadar janda penggoda suami orang," kesalnya. Malah Fanny yang risih dan gak suka kedatangan Pak Haji ke situ. Namun apalah daya, Bu Dewi tak tahu hal itu karena sudah kebakar api cemburu. Dalam pikirnya adalah, pokoknya si Fanny ini janda gatel. Segera saat itu juga Bu Dewi mendekat dan melabrak suaminya. Bahkan parahnya, Bu Dewi juga menyudutkan dan menyalahkan Fanny dan memaki serta menjelekannya. Fanny, dasar ya, kau ini janda gatel, pelakor, ganjen, genit, sama suami orang, genit banget. Gak malu apa ya, dasar penggoda." Bu, apaan sih bu?" lerai Pak Haji. "Bapak diam. Ternyata selama ini bapak gak ngasih uang sama ibu lebih gara-gara janda gatel ini kan, hah?" Ramailah para pedagang di sekitar. Orang yang sedang lewat menatap ke arah mereka semua. Fanny yang tidak terima diam menyela dan berkata bahwa dia sama sekali pun tidak pernah menggoda Pak Haji. Hanya Pak Hajinya yang kurang ajar dan selalu merayunya. "Maaf Bu Dewi, ibu hanya salah paham. Saya tidak pernah menggoda Pak Haji. Malah Pak Haji yang merayu dan menggoda saya bu. Saya risih." "Alah, sudah ketahuan basah tetap tidak mau ngaku. Dasar janda kurang perhatian dan kurang dibelai, kurang duit juga." "Bu, jaga ya ucapannya. Demi apapun saya tidak pernah seperti itu. Saya bisa bekerja mencari nafkah sendiri dan tidak mengandalkan harta dari laki-laki saja." "Ngomong kosong, saya tidak percaya. Dasar gatal. Kalau gatal tuh digaruk, jangan diganggu suami orang itu." Namun tetap saja Bu Dewi gak percaya dan masih menyudutkan Fanny dan ngatain kalau dia gatel. Fanny mood swing banget kala itu. Namun dia mencoba menahan diri agar tidak main fisik. Namun setelahnya untungnya ada beberapa pedagang di sekitar lapak Fanny yang kemudian membantu Fanny klarifikasi. Pedagang itu berkata bahwa memang benar selama ini Pak Haji lah yang selalu merayu-rayu Fanny dan gak beli sama sekalipun. Dan dia menjadi saksi bahwa justru Fanny merasa risih kalau didatangin Pak Haji. Bu Dewi, saya ini saksinya. Kalau Fanny tidak bersalah dan dia tidak pernah menggoda dan bahkan genit sama Pak Haji suami Anda. Malah saya lihat Pak Haji yang selalu merayu Fanny dan datang gak beli sama sekali. Saya lihat Fanny risih dengan sikap Pak Haji." "Ya betul, saya juga sering lihat itu dan saya saksinya," timpal yang lainnya. Kemudian pedagang yang membela Fanny menyuruh Bu Dewi lah untuk mengingatkan Pak Haji agar dia yang tidak gatal ke wanita-wanita lain, dan menyuruh Pak Haji untuk segera pergi dari situ dan melarang mereka untuk datang dan lalu menggiring mereka keluar. Mending Bu Dewi ngatin tuh Pak Haji." Dan akhirnya Pak Haji dan Bu Dewi yang sudah kesal dan malu segera pergi dari lapaknya Fanny. Kemudian Fanny ditenangin oleh pedagang lain untuk jangan dimasukkan hati ucapannya Bu Dewi barusan. "Sudah Mbak, jangan diambil hati ucapannya Bu Dewi tadi ya. Iya Ibu Bapak, terima kasih banyak ya sudah membantu menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi pada saya." "Iya Mbak, sama-sama.
Feni berterima kasih karena sudah dibantu, menjelaskan dia bersyukur banget dikelilingi orang baik. Setelahnya para pedagang yang lain pun kembali ke lapaknya masing-masing. Namun dia tetap masih merasa sakit mendengar ucapan hinaan Bu Dewi tadi yang berkata bahwa dirinya wanita murahan lah, gatel lah, perebut suami orang, ganjen, dan lain-lain. Namun dia sekuat mungkin untuk tidak balas dendam, karena toh dirinya tidak mau membuat masalah yang tidak diperlukan. Dia ingat betul akan nasihat almarhum suaminya, bahwa sebisa mungkin untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Setibanya Pak Haji dan Bu Dewi di rumah, mereka pun lanjut adu cekcok lagi. Bu Dewi memarahi Pak Haji habis-habisan dan bilang dirinya gak akan memberikan jatah ranjangnya selama dia masih ngambek. Pak, kenapa sih Bapak tega sama Ibu? Kenapa Bapak ganjen di luaran sana? Emangnya Ibu kurang cantik ya Pak? Kenapa Pak? Kenapa Bapak bikin malu Ibu? Awas saja ya kalau Bapak sampai main di belakang Ibu lagi, dan Ibu gak akan ngasih jatah buat Bapak. Sementara Pak Haji hanya diam saja. Dia tak menyangka aksinya itu akan kepergok oleh Bu Dewi. Dan semenjak itu, reputasi Pak Haji di desa itu semakin tercemar, dan Bu Dewi pun ikut terseret-seret masalah itu. Bu Dewi juga merasa malu saat di pasar tadi. Dia heran, kenapa orang-orang malah pada belain janda itu? Dia merasa yang dipermalukan, tak terima, dan hendak membalas dendam. Dia tak peduli lagi mana yang benar dan mana yang salah. Setelahnya Bu Dewi pun pergi meninggalkan Pak Haji yang masih duduk di ruang tengah. Dia pergi masuk ke dalam kamar. Malam harinya di rumah Feni, dia menceritakan kejadian tadi sama Bu Tumina, dan dia kaget mendengar itu. Namun Bu Tumina juga menasihatinya untuk tidak menaruh dendam pada Bu Dewi yang kemungkinan salah paham itu. Dan setelahnya mereka melanjutkan makan malam bersama. Dan alhamdulillahnya semenjak itu Pak Haji gak berani lagi datang ke lapaknya Feni. Singkat waktu, 3 hari setelahnya, waktu menjelang sore, Bu Dewi ini diam-diam keluar tanpa bilang-bilang suami dengan menggunakan motornya. Dia menuju ke suatu tempat, masuk ke sebuah desa lain yang mendekati jalan ke arah hutan. Hingga setelah menempuh jarak yang lumayan dan jalan yang sepi banget, tibalah Bu Dewi di rumah yang hanya berdiri satu tok di situ. Dia langsung menyambangi rumah tersebut dan mengetuk pintunya. Tok tok tok. Permisi, kriak. Suara pintu dibuka. Muncullah seorang kakek tua dari balik pintu. Ternyata dia adalah seorang dukun yang bernama Mbah Parto. Mari silahkan masuk, kita bicarakan di dalam saja. Setelahnya mereka pun masuk ke dalam dan Bu Dewi menjelaskan detailnya bahwa dia ingin menyantet seseorang. Gimana coba jelaskan, apa maksud kedatanganmu kemari? Mau apa? Tanya Mbah Parto. Saya datang ke sini mau nyantet seseorang, Mbah. Janda yang sudah mengganggu suami saya. Ini fotonya, Mbah. Saya mau dia menderita dan kirim santet yang membuatnya dia tidak bisa apa-apa. Mbah Parto mendengarkan penjelasan Bu Dewi dan langsung mengerti. Mbah Parto paham dan menyanggupinya. Dia kemudian meminta mahar 3 juta untuk jasanya tersebut. Bu Dewi pun tak masalah. Bu Dewi pun segera mengambilkan uang yang sudah dibawa dari rumah di dalam tasnya. Kemudian uang 3 juta itu diberikan kepada Mbah Parto. Singkatnya, Mbah Parto menuju ke tempat yang tersimpan sebuah kendi. Tiba-tiba Mbah Parto ini mengambilnya yang tadinya tertutup dan dibuka. Ternyata isinya adalah kumpulan lipang atau kelabang. Saat kendi itu dibuka, Bu Dewi langsung menutup hidungnya karena baunya busuk sekali. Dia juga bergidik ngeri. Baru pertama kalinya melihat kelabang yang ukurannya tidak wajar. Mbah Parto kemudian membakar foto itu jadi abu dan abu itu dimasukkan ke dalam kendi itu dan dibacakan mantra. Perlahan-lahan Mbah Parto mengasapkan kendi itu di atas asap kemenyan sambil membacakan mantranya dengan mulut yang berkomat kami tentunya. Hembusan angin kencang pun masuk ke dalam ruangan, membuat suasana semakin mengerikan. Saat itu Bu Dewi melihat Mbah Parto mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di sampingnya Mbah Parto.
Namun Bu Dewi tidak dapat melihat sosok itu. Hanya Mbah Parto saja yang melihatnya. Setelah selesai berkomunikasi dengan sosok itu, terlihat ada asap yang melesat keluar menuju ke jendela ruangan ritual itu. Kemudian Mbah Parto mengajak Bu Dewi ke belakang untuk mengubur kendi itu di tanah dekat hutan. "Sekarang ikut saya ke belakang rumah." "Mau ngapain, Mbah?" "Ngubur kendi ini." "Iya, Mbah." Bu Dewi pun berjalan mengekor di belakangnya Mbah Parto menuju ke belakang rumahnya. Sesaat kemudian mereka pun sampai juga di belakang rumah dan segera Mbah Parto menggali tanahnya. Bu Dewi disuruh untuk memegang kendi berisi kelabang itu. Bu Dewi pun ketar-ketir karena takut, apalagi kendi yang dipegang itu di dalamnya kelabang ukurannya besar-besar. Ritual pun selesai dan Bu Dewi disuruh untuk menunggu kabarnya saja soal si target yang akan mengalami gangguan aneh dan terkena penyakit. "Ritual sudah selesai. Sekarang sampean pulang saja dan menunggu kabar nanti, karena target akan mengalami gangguan dan terkena penyakit." Setelahnya Bu Dewi pun lanjut pulang ke rumah. Dia tak sabar mendengar kabar Feni yang akan menderita. Dan malam harinya setelah hari itu di rumah Feni, waktu dia hendak tidur karena lelah banget, dia mengalami hal yang janggal. Saat itu Lily pengen tidur dengan neneknya. Akhirnya Feni pun tidur sendirian malam itu. Di dalam tidurnya itu Feni bermimpi buruk. Feni yang baru pulang dari lapaknya itu, dia melewati jalanan yang sepi. Karena kebetulan hari itu di dalam mimpinya Feni jualan di lapaknya sampai malam karena pembelinya datang terus. Dan saat itu Feni mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikutinya. Sontak Feni pun merinding dan dia melihat ke belakang. Ternyata dia diikuti oleh sosok wanita dengan wajah hancur dan matanya yang berlubang menyeramkan sekali. Ketika dia menoleh ke belakang lagi, ternyata ada sosok kelabang besar sekali mengikutinya. Feni pun dengan cepat melajukan tosanya, berharap untuk segera sampai di rumah. Namun kala itu, Feni melihat sosok kelabangnya itu tiba-tiba sudah berada di depan jalan. Hingga akhirnya Feni teriak, dan bersamaan dengan itu dia terbangun dari tidurnya. Feni tengah malam terbangun usai alami mimpi buruk. Dan saat dirinya terduduk, tiba-tiba dia melihat kelabang yang berukuran gede banget. Ukurannya 2 jari orang dewasa, merambat melalui sela-sela pintu kamar Feni. Feni pun ketakutan. Dia buru-buru nyari sesuatu untuk mengusir hewan itu. Dia merasa aneh banget karena kenapa tiba-tiba di rumahnya ada kelabang segede itu. Dia kemudian memukulnya saat hewan itu mendekat ke arahnya. Namun hal yang mengejutkan terjadi di depan mata Feni. Sosok kelabang yang baru saja dia pukul ternyata malah menghilang. Loh, kelabangnya tadi kemana? Kok hilang? Gumamnya. Karena merasa ada yang aneh, dia pun segera berniat lari menuju keluar, menghampiri Bu Tuminah yang ada di kamar. Namun hal yang mengejutkan menimpa Feni saat dia membuka pintu. Tepat di hadapannya berdiri sosok berbaju lusuh dengan kedua mata bolong dan wajah berdarah. Dan dari dalam lubang matanya itu muncul lipan yang sama besarnya seperti tadi. Sontak hal itu membuat Feni ketakutan. Namun dia yang kaku dan tidak bisa berucap akhirnya pingsan di depan kamarnya sendiri. Pagi harinya Bu Tuminah panik menemukan Feni, mencari bantuan warga karena dirinya mendapati Feni sudah terkapar. Setelahnya Feni pun diangkat dan dibawa masuk ke dalam kamar, dibaringkan. "Bu, lebih baik panggil mantri supaya memeriksakan keadaannya Mbak Feni." "Iya, tolong ya Pak, panggilkan. Saya di sini mau jaga anak saya." "Ya Bu, kalau gitu kita bagi tugas. Ada yang ke rumah mantri sama yang ada di sini ya." Warga pun datang dan menunggu Feni dan Bu Tuminah. Sebagian lain ada yang lagi manggil mantri datang ke rumah. Singkatnya, usai mantri datang, Feni ini katanya darah rendah dan kurang vitamin. Namun yang bikin aneh, Feni ini tak kunjung sadar. Setelahnya Pak Mantri pun pamitan pulang karena masih ada urusan lagi katanya. Sementara di rumah Bu Dewi, dia kemudian mendapat kabar tentang Feni saat dirinya sedang belanja di tukang sayur keliling yang berhenti di depan rumahnya. Seorang ibu-ibu kemudian bilang kalau Feni ini ditemukan tidak sadarkan diri di rumahnya. Ibu-ibu, udah tahu kabar Mbak Feni belum?" "Belum Bu, emangnya kenapa sama Feni?" tanya Bu Dewi. "Tadi pagi kata suami saya yang bantu di rumahnya itu, Mbak Feni pingsan dan katanya sampai sekarang belum sadar juga."
Loh, emangnya sakit apa? Nggak tahu sih, kata mantrinya cuma darah rendah dan kurang vitamin. Tapi nggak tahu kenapa sampai sekarang kok belum sadar juga. Kok aneh ya ibu-ibu. Mendengar itu, dalam hatinya Bu Dewi puas karena santetnya telah berhasil. Dia pun kembali ke rumah usai belanja dan tersenyum penuh kemenangan. Ibu-ibu, saya duluan ya. Ya Bu Dewi, silahkan. Sesampainya di rumah, Bu Dewi memberitahu kabar itu kepada suaminya yang sedang duduk di depan teras. Bu, dari mana? Tanya Pak Haji. Belanja Pak ini. Bapak ndak lihat apa? Ibu bawa belanjaan. Ya Bapak kan cuma tanya Bu. Pak, ada kabar baru. Ucapnya dengan semangat. Lalu Bu Dewi pun duduk di kursi sampingnya Pak Haji. Tadi, kata ibu-ibu pas lagi belanja sayur, katanya Fanny pingsan tadi pagi. Terus dia sampai sekarang belum sadar Pak. Loh, emangnya sakit apa Bu? Ya mana ibu tahu, kenapa Bapak kepo? Kenapa Pak, masih mikirin dia ya? Oh, enggak gitu Bu. Bapak kan cuma tanya saja. Terserah Bapak lah, kesal Bu Dewi. Setelahnya Bu Dewi pun pergi ke dapur untuk masak. Walaupun kesal dengan suaminya, tapi dia merasa senang. Singkat waktu, 4 hari kemudian Fanny masih belum kunjung sadar. Akhirnya Bu Tuminah mendapat usul dari tetangganya untuk dipanggilkan Ustadz saja, karena dia merasa ada yang aneh dengan Fanny. Saat itu kebetulan para tetangganya yang menjenguk keadaannya Fanny. Bu, saran saya, lebih baik Mbak Fanny dipanggilkan Ustadz. Akhirnya Bu Tuminah meminta salah satu warga untuk memanggilkan Ustadz. Saat itu Pak RT juga ada di rumahnya Bu Tuminah, karena mendapatkan laporan soal Fanny yang adalah warganya sendiri mengalami sakit, dan akhirnya Pak RT menjenguknya ke situ. Dia dibarengi dengan juga Bu RT. Setelahnya Ustadz Mbah Kiai Roes didatangkan, yang ternyata juga seorang sesepuh yang sudah berumur. Mari silakan Ustadz masuk ke dalam. Iya. Mbah Kiai Roes kemudian menghampiri Fanny yang terbaring di kasur. Usai dilihat, Mbah Kiai Roes berucap istighfar karena ternyata Fanny ini terkena guna-guna seseorang. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mbah? Mbak ini terkena kiriman guna-guna dari seseorang. Astagfirullah. Kalau begitu saya mohon bantuannya untuk sembuhkan anak saya ini Mbah. Iya ya Bu, saya akan mencoba membantu menyembuhkannya. Tapi sebelumnya saya minta tolong siapkan rebusan air daun kelor di dalam baskom. Ya Mbah Yai. Segera saat itu Bu Tuminah menyiapkan rebusan daun kelor yang diminta oleh Kiai Roes. Dia memetik daun kelor itu di samping rumahnya. Kebetulan Bu Tuminah menanamnya. Beberapa saat kemudian Bu Tuminah pun sudah selesai merebus daun kelor itu dan diberikan kepada Ustadz Kiai Roes. Kiai pun langsung membacakan doa-doa hingga akhirnya suasana di dalam kamar itu sangat cengang, sepi. Hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar, dan bahkan Mbah Yai bertarung dengan sosok yang mendiami tubuhnya Fanny yang membuatnya tidak sadarkan diri. Akhirnya Mbah Yai Roes pun berusaha menyembuhkan Fanny atas izin Allah. Tubuh Fanny kemudian diciprati air yang sudah dicampur dengan daun kelor dan kembang melati, dan sudah didoakan tentunya. Tiba-tiba saja Fanny tersadar, namun itu bukan dirinya. Dia kerasukan. Sosok itu menolak untuk keluar, hingga akhirnya dia dipaksa keluar oleh Mbah Yai Roes. Siapa kamu? Kamu muslim atau kafir? Silahkan keluar. Kalau tidak mau keluar, Aku adalah kiriman dari seseorang, dan aku adalah pengikut iblis. Keluar kau, atau mau saya bakar dengan ayat-ayat Al-Quran. Saya tidak akan keluar sebelum orang ini mati. Ya, kalau kau tidak mau keluar, kau yang akan kubuat mati dulu. Silahkan kalau kau berani. Baiklah. Mbah Yai Roes pun membacakan ayat-ayat ruqyah yang ada di dalam Al-Quran, sementara yang merasuki tubuh Fanny teriak tidak karuan. Mbah Yai terus fokus membacakan ayat-ayat ruqyah tanpa henti. Bahkan keringat pun keluar dari tubuh beliau. Singkatnya, usai sosok itu keluar, Fanny dengan ditandai dengan muntahan tersadar, namun kondisi tubuhnya sangat lemah sekali. Mbah Yai Roes buru-buru minta diambilkan air putih dan menyuruh seseorang untuk memberikan bubur. Tolong ambilkan air putih ya. Saat itu Bu Tuminah mengambil air putih sementara salah satu warga yang ada di situ membelikan bubur di luar.
Awalnya Fanny disuruh meminum air yang sudah didoakan dan setelahnya hal mengejutkan terjadi. Dari dalam mulut Fanny muntah kembali. Dia memuntahkan seekor kelabang yang berukuran sedang yang kelihatan sudah tidak hidup. Astagfirullahaladzim. Semua pun berucap istighfar melihat itu. Namun Mbah Yai Rois menjelaskan bahwa itu artinya Fanny sudah sembuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, Mbak Fanny sudah berhasil disembuhkan dari kiriman santet itu karena hewan kelabang tadi kiriman dan sudah berhasil keluar. Alhamdulillah atas izin Allah. Setelahnya pelan-pelan Fanny disuapi bubur oleh Bu Tumina dan dia sedikit-sedikit lekas membaik. Bu Tumina sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah membantunya. Namun saat Bu Tumina mencoba tanya siapa pelakunya, Mbah Yai Rois tidak memberitahukan orang itu karena takutnya nanti timbul fitnah. Mbah Yai, terima kasih banyak ya sudah menyembuhkan anak saya. Sama-sama Bu, ini semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf Mbah Yai, kalau boleh saya tahu siapa yang tega mengirimkan ini? Kalau itu saya tidak berani menyebutkan Bu, karena nantinya takut jadi fitnah. Akhirnya setelah mengucapkan terima kasih, Mbah Yai dan para warga yang lain juga Pak RT akhirnya pergi pamit dari rumahnya Bu Tumina. Bu Tumina dan Lili bersyukur karena Fanny masih diberikan keselamatan. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di rumah Bu Dewi, dirinya mendadak mengalami kejadian yang aneh. Dan akhirnya dia pun menderita seperti apa yang telah dialami oleh Fanny. Malam harinya saat itu Bu Dewi yang sedang buang air kecil di kamar mandi tiba-tiba saja saat dia mau keluar dikejutkan dengan sosok wanita yang menyeramkan. Dan dari matanya yang berlubang itu mengeluarkan kelabang besar hingga akhirnya Bu Dewi pingsan dan Pak Haji yang melihat langsung membawanya ke dalam kamar. Begitu juga dengan Pak Haji. Setelah dia membaringkan Bu Dewi di dalam kamar, malah dirinya juga dikejutkan sama dengan sosok itu saat dirinya sedang berbaring di sampingnya Bu Dewi. Mereka pun tidak sadar bersamaan di dalam kamar. Bukan hanya dirinya saja, ternyata suaminya juga mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Bu Dewi. Akhirnya para warga mengetahui bahwa Bu Dewi dan Pak Haji mengalami penyakit yang sama seperti Fanny sebelumnya. Warga tahu bahwa mereka lah dalang dibalik pelaku penyantetan Fanny. Hingga beberapa hari setelahnya, karena tidak kunjung disembuhkan, akhirnya Bu Dewi dan Pak Haji tidak tertolong dan kabarnya mereka meninggal dunia. Pengecekannya itu ditemukan warga saat sedang dikerubuti oleh beberapa kelabang di tubuhnya itu. Akhirnya mereka pun dimakamkan hari itu juga. Dan akhirnya Fanny tahu siapa dalang dibalik seseorang yang menyadari dirinya dengan tandanya ada kelabang. Singkat cerita, beberapa tahun setelahnya Fanny ini berhasil mengumpulkan uang banyak dan mereka sekeluarga bisa berangkat umroh. Umroh bersama, termasuk Lili yang kala itu masih berumur kecil. Dan semoga dengan kisah ini teman-teman bisa mendapat hiburan ya tentunya ya. Dan mendapat hikmah lah walaupun sedikit. Kalau tidak tahu kebenarannya jangan asal menuduh karena jadinya salah paham dan bahkan dendam karena perbuatan yang belum tentu benar dengan apa yang dilihat. Belajar menahan emosi dalam menghadapi masalah yang terjadi dan kejadian yang ada, serta jaga ucapan kita karena takutnya menyakiti hati orang lain. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamat. Terima kasih semuanya, saya pamit. Wassalamualaikum.